Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Palmarum. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang itu?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian Amanginang dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah masuk pada masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kesengsaraan Tuhan Yesus, penderitaan yang dihadapinya itu, dan bagaimana dia melewatinya dengan semangat untuk mewujudkan suruhan Bapanya di surga, adalah juga kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita meskipun kita harus melalui banyak tantangan dan kesulitan. Jadi kemenangan yang Tuhan Yesus tunjukkan mengalahkan segala penderitaan itu menjadi semacam obat bagi kita untuk menjadi kekuatan kita, untuk menjadi kesembuhan kita. Bagaimana kita tetap bertahan di dalam menjalani kehidupan kita, Amanginang. Dan kita sudah sampai kepada minggu terakhir sebelum peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu Palmarum, berasal dari kata palm. Palm itu adalah tumbuhan yang ada di Palestina sana, yang dipakai biasanya untuk menggambarkan sebuah suasana sukacita. Itu untuk menggambarkan sebuah perayaan yang besar dan hebat yang mungkin hanya sekali
dalam hidupnya, once for a lifetime. Ini mungkin adalah sebuah situasi yang gak akan dialami oleh seseorang dua kali dalam hidupnya. Jadi orang-orang menghamparkan pelepah daun palem, ada yang menghamparkan pakaiannya karena mereka mendengar Mesias sekarang akan datang kepada mereka. Itulah situasi yang kita bayangkan sekarang, Amang dan Inang, pada saat Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem. Cerita tentang bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem ini saya kira adalah sesuatu cerita yang sudah sering kita dengar, Amang Inang. Peristiwa bagaimana orang-orang berseru-seru dengan gegap gempita, sekuat-kuatnya mereka bersuara dengan nyaring mengatakan, Hosiana, diberkatilah dia, anak Raja Daud, yang datang dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah semacam luapan dari kerinduan mereka, dari orang-orang yang merindukan adanya Mesias, penyelamat, juru selamat bahkan bagi mereka. Karena mereka sekarang dalam keadaan yang sangat susah. Orang-orang Yahudi datang dari perantauannya, orang-orang yang datang di sekitar Palestina itu, mereka bisa merasakan bagaimana beratnya hidup di bawah tekanan pemerintahan Romawi, karena mereka harus mengerjakan sesuatu yang tidak mereka suka sebenarnya. Mereka harus dihimpit seperti aturan hukum yang sewenang-wenang dari pemerintahan. Mereka bahkan tidak bisa lagi seperti bermimpi untuk mewujudkan cita-cita mereka. Tapi sekarang mereka mendengar ada Mesias, ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Mari kita menyambut dia, mari kita bersorak-sorai, mari kita dengan segala sukacita kita datang menyambut dia. Nah, Amang Inang, itulah juga ajakan untuk kita semuanya pada minggu hari ini. Ikut dalam sebuah arak-arakan kehidupan ini, ikut bersukacita menyambut datangnya Mesias, betul-betul menjadi juru selamat bagi kita, dan dia akan membawa kelepasan bagi kita semuanya. Karena itu dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, dan ini adalah perjalanannya yang terakhir ke Yerusalem. Sebelum beberapa hari kemudian dia akan segera disalibkan. Kita melihat di sini ada sebuah rangkaian yang telah dipersiapkan Tuhan. Ada sebuah pekerjaan yang harus diwujudkan oleh Tuhan. Dan itulah saudara-saudara pesan dari firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palem hari ini. Pertama-tama, Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus masuk ke Yerusalem, disambut oleh orang yang sangat besar jumlahnya. Dia menaiki keledai, bukan kedelai ya, keledai. Itu seperti ternak yang memang dipelihara orang di Palestina. Dangki atau keledai ini adalah binatang yang dipakai orang biasanya untuk membawa beban. Keledai ini tidak terlalu pintar, kalau bukan bodoh. Ini sering disebut sebagai binatang yang bodoh, karena dimuati apapun dia nggak melawan dia. Kadang-kadang orang yang memiliki keledai, udah pernah naik keledai, Amang Inang? Udah pernah lihat keledai? Kedelai sudah? Kedelai sudah ya. Jadi orang-orang yang memiliki keledai biasanya mereka itu kadang-kadang susah. Udah diajarin keledainya itu, tapi kadang-kadang keledai itu berhenti sesuka hatinya. Mungkin karena capek, mungkin karena bebannya terlalu berat. Kadang-kadang bahkan bebannya itu lebih besar daripada tubuh si keledai ini, gitu kan? Kadang-kadang dia mau berjalan, kadang-kadang berhenti, suka-sukanya lah itu.
Tapi dia tidak seperti melawan itu ya. Jadi sering ini diidentikan dengan binatang yang bodoh ya. Dan orang-orang tidak menaiki keledai untuk perjalanan yang jauh, karena nggak mungkin itu. Dia nggak terlalu kuat untuk mengangkat orang perjalanan jauh. Orang biasanya memakai kuda. Udah pernah naik kuda, Mang Inang? Kuda untuk perjalanan yang jauh, atau mungkin bagal atau yang lain lah. Tapi keledai ini hanya untuk membawa beban, dan jalannya pun sangat lambat, ya. Dan itulah keledai. Tetapi itulah kemudian disebutkan di sini dipilih Tuhan untuk menjadi tunggangannya masuk ke Yerusalem. Nah, Mang Inang, anak sekolah minggu sering bertanya, saya udah tahu bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Ada di situ palem, ada di situ pakaian yang dihamparkan seperti karpet merah katanya. Tapi saya mau tanya, kata anak sekolah minggu kan sama gurunya, itu keledainya kemudian dikembalikan enggak? Di mana keledai itu sesudah Yesus masuk ke Yerusalem? Nah, itulah pertanyaan anak sekolah minggu, Mang Inang. Saking seringnya cerita ini didengarnya, gitu kan? Kita juga kadang-kadang bertanya, kenapalah mesti keledai? Kenapa enggak pesan kuda misalnya gitu ya? Atau binatang yang lain, yang lebih gagah, yang lebih hebat? Kok naik keledai? Nah, inilah saudara-saudara, saya kira apa yang ditujukan Yesus melalui masuknya dia ke Yerusalem. Mari kita catat, Mang Inang, saya kira apa yang dikerjakan Tuhan adalah semuanya dalam rangka mewujudkan pekerjaan atau suruhan dari Bapaknya. Tidak ada yang dilakukannya yang bukan maksud dan tujuan dari Bapaknya di surga. Sekali lagi, tidak ada yang dilakukannya, yang dikerjakannya, yang dipikirkannya, semuanya itu selain daripada suruhan Bapaknya. Jadi dari awal dia konsisten bersungguh-sungguh bagaimana mewujudkan pekerjaan Bapaknya. Dan ini yang kita lihat, bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan segala sesuatu. Makanya saya percaya, Mang Inang, kalau kita berdoa, ya Tuhan berikanlah Roh Kudus katanya gitu. Hadirlah Roh Kudus. Itu wujud kehadiran Roh Kudus itu, Mang Inang tahu enggak? Bukan orang yang menggelepar-gelepar, bukan orang yang seperti intrens atau menangis meraung-raung atau kemudian tertawa terbahak-bahak. Itu, oh, itu sudah kepenuhan Roh Kudus katanya. Di gereja kita tidak seperti itu, Mang Inang. Tapi justru orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya itu adalah orang yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, Mang Inang. Jadi orang yang berdoa, Tuhan utuslah, berikanlah Roh Kudus-Mu, orang itu bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu. Sama seperti Tuhan Yesus, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan Allah, dan semua pekerjaannya, semua perjalanannya, semua pelayanannya itu memang dipersiapkan. Gak ada lagi sekarang, dan tidak zamannya lagi segala sesuatu nanti bisa sendiri atau tiba-tiba. Hanya beberapa orang yang bisa berimprovisasi. Tapi segala sesuatu pekerjaan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu belajar, apakah itu bekerja sehari-hari, apakah itu merencanakan masa depan, semuanya harus dengan perencanaan. Jadi kita percaya juga, Bang Inang, di gereja kita ini wujud dari kehadiran Roh Kudus. Kalau sebuah pelayanan kita, kalau sebuah persekutuan kita dipersiapkan. Jadi ada prepare bagi kita semuanya, dan itu penting. Kadang-kadang kita menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan sebelum tampil pada hari yang ditentukan itu. Nah, Tuhan juga mempersiapkan itu. Dia bilang ke muridnya sebelum masuk ke Yerusalem, kau pergilah ke depan sana. Di sana ada namanya kampung Betfage. Mana ini orang Betfage? Betfage itu di bawah bukit Zaitun. Entah kenapa Tuhan, apakah dia sudah survei duluan, apakah karena dia tahu, atau memang karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Justru dia tahu di situ, di kampung sana namanya Betfage, ada di situ orang yang memiliki keledai
keledai betina dengan anaknya yang tertambat. Lalu dia dengan demikian mengatakan kepada muridnya 2 orang, kamu pergilah ke kampung depan sana, bawalah keledai betina beban itu bersama dengan anaknya. Dan kalau ada orang tanya kepada kamu untuk apa itu, maka jawablah, itu perlu bagi Tuhan, ya. Maka ia akan memberikannya, dan katakanlah bahwa ia akan segera mengembalikannya. Murid-murid itu melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan mereka menemukan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan, dan kemudian membawanya kepada Yesus. Kita heran Amanginang ya, apakah Tuhan tahu, apakah Tuhan udah lebih dulu dia menyuruh orang-orang? Tapi saya kira ini semua bagian dari sebuah persiapan bagaimana dia melakukan tugasnya. Ya, Yesus tidak perlu banyak berbicara, dan kalau kita ikuti pembacaan firman Tuhan hari ini, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yesus saat Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu. Tidak perlu dia bersaksi tentang dirinya, tidak perlu dia mengatakan sayalah raja, sayalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Dia tidak perlu kampanye. Tapi orang-orang yang mengelu-elukan, orang-orang yang bersorak-sorai semuanya, dan orang-orang saling bertanya, siapakah itu? Siapakah itu raja itu? Dan kemudian orang jugalah yang menyaksikan bahwa dia adalah disebutkan di sini sebagai raja. Dialah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Yesus tidak perlu banyak cakap, dia lebih banyak bekerja mempersiapkan segala sesuatu. Sekarang ini Amanginang ada namanya silent operation. Jadi banyak orang yang bekerja nggak terlalu banyak berbicara, tapi apa yang dikerjakannya semuanya dipersiapkan. Ini kan lebih bagus Amanginang ya, daripada banyak omong tapi kerjaannya seperempat dari yang dia omongin pun tak ada. Mana lebih suka Amanginang? Kalau kita suruh anak kita, hei kau tolong lu cuci piring, anaknya itu banyak omong, nanti dulu saya pekerjakan PR begini ini, berusaha lagi dia menerangkan yang lain-lain, daripada anak yang kita suruh, kita minta dia untuk cuci piring, tidak banyak omong, dia langsung mengerjakannya dan selesai. Kan begitu. Kadang-kadang kita suka melihat ada orang yang bekerja seperti itu. Dia tidak terlalu banyak menjelaskan apa pekerjaannya itu. Meskipun itu penting ya, tetapi pekerjaannya itu selesai, dan dari situ kita tahu bahwa dia mempersiapkan pekerjaannya. Jadi Amanginang, Yesus juga menjadi teladan bagi kita bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu. Dan inilah pelajaran yang pertama menurut saya pada peringatan sorak-sorai kita pada hari ini. Persiapkanlah pekerjaanmu. Mempersiapkan pekerjaan, rencana kita, itu adalah bagian yang penting, dan orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan itu, pasti orang itu sudah mendapat gambaran bagaimana nanti hasilnya. Dan sebagaimana yang terus kita katakan, persiapan yang matang, persiapan yang baik, tentu itu tidak akan dibohongi nanti hasilnya. Hasilnya kemudian akan menunjukkan mana orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mana yang hanya numpang lewat. Kita juga kepingin Amanginang semua pekerjaan kita baik, berhasil dan sukses, maka kita perlu juga melakukannya dengan persiapan-persiapan yang matang. Dan Tuhan Yesus dalam semua pekerjaannya ini, dia seperti kita katakan tadi, hanya ingin mewujudkan suruhan Bapanya di surga. Dan semua yang terjadi sekarang pada saat Yesus masuk ke Yerusalem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita membaca Zakaria 9 ayat 9 Amanginang, di situ sudah dikatakan, Putri Sion bersorak-sorailah, lihatlah rajamu datang dengan menunggangi keledai. Jadi Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan jauh sebelum kedatangannya. Ini juga bukti dari bagaimana dia memang mempersiapkan semua
pekerjaan dan pelayanannya. Jadi biarlah Amanginang kita semua, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun rencana kita, milikilah semacam semangat untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dulu orang bilang nanti bisa, lihat di situ nanti pasti bisa. Sekarang tidak lagi, semua orang harus mempersiapkan jauh-jauh hari bahkan. Dan untuk sebuah persiapan yang memerlukan pengorbanan yang penting seperti itu, saya kira kita juga harus mau berkorban. Nah, Amanginang, inilah firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita, tapi juga mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada perkataan Tuhan yang menarik bagi kita pada firman Tuhan hari ini. Kalau nanti ada orang yang menanyakan, mengapa kamu mengambil keledai itu, untuk apa itu, maka kamu harus menjawab, Tuhan memerlukannya, Tuhan memerlukannya, dan ia akan mengembalikannya. Mengapa Tuhan memesankan ini kepada muridnya? Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ambil keledai itu, kamu harus jawab, Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan perkataan Tuhan ini, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Saya kira ini semacam kerendahan hati. Karena sebenarnya di dunia ini apa yang bukan milik Tuhan, tapi dia mengatakan Tuhan memerlukannya. Wah, ini luar biasa, Manginang. Bukan tidak bisa Tuhan mendatangkan kereta dari surga, atau mungkin binatang tunggangan yang paling hebat. Masih ingat bagaimana cerita Tuhan Yesus digoda, dicobai oleh iblis. Dia dibawa ke atas menara di Yerusalem. Lalu dia berkata, iblis berkata, kau campakkanlah dirimu dari atas menara ini, maka sekonyong-konyong akan datang malaikat dari surga disuruh Bapamu untuk menatang kakimu, katanya, supaya kakimu jangan terantuk. Itu kata iblis. Saya kira iblis pun tahu bagaimana Tuhan bisa mendatangkan sesuatu bala tentera dari surga. Kita semua tahu Tuhanlah sebenarnya yang memiliki segala sesuatu yang ada pada kita. Tapi kalau Tuhan mengatakan, bilanglah, katakanlah Tuhan memerlukannya, apakah ini seperti Tuhan mau meminjam? Karena dia juga mengatakan, katakan bahwa dia akan mengembalikannya. Ini adalah kerendahan hati yang luar biasa, saya kira, Manginang, ya. Karena tidak ada yang kita miliki, kita pegang sekarang ini yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakannya, Tuhan, aku memerlukannya. Manginang, saya kira ini peringatan bagi kita sekalian. Tuhan yang maha kaya, yang maha memiliki, tapi dia mau datang ke dalam dunia ini dalam bentuk manusia biasa. Bahkan dikatakan di sini, dia memerlukan sesuatu yang ada pada orang dan dia akan mengembalikannya. Jadi Tuhan yang maha kaya itu, tapi dia datang dalam kesederhanaan, bahkan dalam keterbatasannya itu, supaya dia bisa menyelamatkan kita. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan di bagian lain, kalau burung memiliki sangkar, kalau serigala memiliki liang, tapi bahkan anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus seperti orang yang paling tidak memiliki apa-apa, bahkan dia harus meminjam sesuatu untuk tunggangannya. Tapi sebenarnya itu adalah wujud dari kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan hanya satu tujuannya, yaitu untuk mewujudkan suruhan Bapanya di surga. Jadi bukankah dia memiliki segala sesuatu di dunia ini? Bukankah dia yang sebenarnya memberikan kepada kita? Nah, Manginang, ini peringatan bagi kita. Sesuatu yang kita miliki itu bisa menjadi berharga kalau itu kita pakai untuk keperluan dan untuk pelayanan bagi Tuhan. Sesuatu yang kita miliki, apakah itu harta benda, apakah itu talenta, apa itukah kemampuan dan lain sebagainya, sebenarnya semua berasal dari Tuhan. Itu akan menjadi berharga, maksud saya bernilai,
kalau kita pakai untuk tugas dan pelayanan bagi Tuhan. Tetapi sesuatu yang mahal sekalipun saya kira itu menjadi kurang berarti kalau kita pakai hanya untuk kepentingan kita sendiri. Abang Inang ya, kadang-kadang kita ingin memiliki sesuatu, kita kepingin ini, tapi percayalah Abang Inang, sesuatu itu indah, sesuatu itu bagus hanya karena kita belum memilikinya. Benar nggak? Kalau kau sudah memilikinya, nanti kau perasaannya biasa-biasa aja. Sesuatu yang kau lihat bagus, indah, bagus itu, hanya karena kau belum memilikinya. Kau lihat ada orang suami istri yang berbahagia, kau lihat keluarga yang berbahagia, kau lihat itu bagus, kau lihat itu indah, itu hanya karena kau belum memilikinya sungguh-sungguh. Saya tidak mengatakan Abang Inang belum berbahagia ya, tetapi kalau itu sudah kita miliki mungkin biasa aja. Nah sekarang kita melihat apakah itu pemberian Tuhan bagi kita, apakah itu harta benda, apakah itu talenta, apakah itu segala sesuatu yang kita miliki. Itu bisa menjadi berharga kalau kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin Abang Inang. Nah saya harap kita semuanya menghargai apa yang diberikan Tuhan, gitu ya. Dan itu kita yakini menjadi berharga, bernilai, karena kita memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Ada enggak Abang Inang sesuatu yang kita miliki yang sangat berharga, maksud saya sangat mahal, sangat ekspensif, tapi ternyata enggak kita perlukan. Barang itu kita simpan dan teronggok di sudut rumah kita. Ada enggak yang kita kepingin beli, sesudah dibeli enggak pernah dipakai? Ada enggak seperti itu? Enggak ada ya. Ada juga orang-orang di situ, kadang-kadang dia pikir, sayanglah ini, dibuang, disimpan. Ada di situ kertas-kertas disimpan, ada besi-besi disimpan, ada plastik disimpan, iya kan? Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian dia sadar, ternyata ini nggak ada gunanya, kayak gitu. Disimpan-simpan, ternyata nggak ada gunanya, iya kan? Tapi kadang-kadang yang sangat kita perlukan dipakai tiap hari, seperti tiap hari dipakai itu, dan itu berdaya guna. Jadi Abang Inang, kalau ada kesempatan peganglah, simpanlah apa yang penting. Kemarin di pertanyaan saya bilang orang-orang percaya dia menyimpan sesuatu yang penting dan berharga di dalam hidupnya. Kita menyimpan barang di mana Abang Inang? Di mana? Terserah Abang Inang lah. Tapi ada sesuatu penyimpanan dalam hidup kita ini yang tak akan pernah penuh. Yaitu apa? Yaitu hati kita. Hati kita ini adalah sebuah kontainer, tempat kita menyimpan banyak, terlalu banyak, begitu banyak hal. Dan ini tidak akan pernah penuh. Memori handphone kita akan penuh dan full. Memori laptop akan habis pada waktunya, seberapa besar pun memorinya. Tapi hati kita ini adalah semacam perbendaharaan bagi kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita ini, itulah nanti yang akan keluar dari hidup kita ini. Makanya Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan dalam kitab Amsal Sulaiman itu juga mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu itulah nanti terpancar kehidupan atau kematian. Jadi simpanlah apa yang berharga dalam hidupmu. Jangan yang kau rasa penting, tapi ternyata tidak kau perlukan. Ya. Jadi kalau ada yang Abang Inang pegang, ada saudara-saudara miliki, itu menjadi berharga, bernilai kalau kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi harta yang banyak, harta benda, segala sesuatu yang kita miliki yang banyak sekalipun, itu bisa menjadi tidak berharga kalau kita pakai bukan untuk pekerjaan Tuhan, termasuk untuk menolong sesama, membantu orang-orang yang lemah. Nah ini saudara-saudara, jadi peganglah dan milikilah sesuatu yang berharga dan bernilai yang bisa kita pakai untuk pelayanan Tuhan. Terakhir Abang Inang, saya kira kita semuanya diajak dalam sebuah arak-arakan sorak-sorai ini. Kita bisa membayangkan mulai dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa, mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Raja.
dalam nama Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua, sampai lansia, mereka mengambil pelepah pohon palem, kemudian menghamparkan bajunya itu di jalan supaya dilalui oleh Yesus. Itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Andai kata kita bisa berada di situ, Amang Inang, mungkin kita bisa merasakan bagaimana euforia, atmosfer dari sebuah sukacita yang luar biasa seperti itu. Pernahkah kita mungkin menantikan seorang pejabat, presiden, atau orang yang hebat akan datang ke tempat kita, kita bersukacita? Seperti itulah suasana sekarang, orang-orang menantikan yang datangnya Mesias atau Juru Selamat bagi mereka. Ini, Amang Inang, adalah semacam ajakan bagi kita, bagaimana kita memiliki perjumpaan, memaknai setiap perjumpaan ya dengan orang-orang yang kita harapkan, termasuk bagaimana kita mengharapkan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah sukacita yang bukan dibuat-buat, tapi betul-betul sebagai sebuah perjumpaan yang akan kita kenang selalu dalam hidup kita ini. Jadi sukacita yang sungguh-sungguh keluar dari hidup kita ini. Saya mau mengajak kita semuanya, Mang Inang, biarlah kita berhosana, bersorak-sorai, termasuk dalam persekutuan kita. Biarlah kalau kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, bertemu mungkin dengan seseorang, itu menjadi sebuah pertemuan yang akan kita kenang selalu. Kita mungkin akan ketemu setiap minggu, ketemu dalam setiap ibadah dan persekutuan kita, tapi biarlah setiap pertemuan kita, perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita harus kita kenang sebagai yang baik. Jadi apa yang baik yang kita kenang dari orang, tentu bukan kata-katanya yang menyakitkan, tentu bukan karena kebohongannya, tentu bukan karena misalnya dia pernah menipu kita. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ketemu, Amang Inang, dengan seseorang, tampilkanlah misalnya kepribadian kita yang baik melalui perkataan, melalui penerimaan kita dan sikap kita, ya. Karena apa yang diingat orang dari kita paling jelas kalau bukan sikap kita dan perkataan kita yang baik. Jadi ada kesempatan mengatakan yang baik, ada kesempatan mengatakan yang jujur, biarlah itu menjadi sebuah perjumpaan bagi kita. Dan itulah yang diharapkan Tuhan. Sesudah kita pulang dari sini, biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang menghargai, yang mau menerima dan mau juga saling mengampuni. Itulah cara kita untuk bersorak-sorai dalam Minggu Palem hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Amang Inang, dalam semua pekerjaan kita dan aktivitas kita, juga dalam mengikuti rangkaian acara di gereja kita, yaitu dalam rangka Minggu Sengsara Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus sampai nanti memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman Tuhan bahwa pada saat kedatangan-Mu sebagai Raja dan Mesias, orang-orang mengeluh-elukan, bersorak-sorai dengan sukacita karena Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Mesias, Engkau membawa kemenangan dan kelepasan bagi umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, suasana sukacita, sorak-sorai seperti itulah yang juga ada pada kami pada saat ini. Mengingat Engkau adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Hadirlah Tuhan, datanglah ke dalam kehidupan kami, ke dalam keluarga kami masing-masing, ke persekutuan kami Tuhan. Tuhan membaharui kami jadi orang-orang seperti yang Kau inginkan, yang mau mempersiapkan segala sesuatu, pekerjaan kami, pelayanan kami dengan sungguh-sungguh. Dengan itu juga Tuhan, kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana dengan kerendahan hati, kesederhanaan, kami memberikan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk pekerjaan dan pelayanan di kerajaan Tuhan. Biarlah harta benda yang kami miliki, talenta, kemampuan kami Tuhan, kami pakai menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua rencana pelayanan dan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi.